Jadi sekali lagi tidak ada program salah atau benar. Fasil itu diharapkan tidak menggerombol. Ya, misalkan ngumpul sini aja terus gitu ngobrol gitu kan, ngomong apa gitu akan mengganggu konsentrasi peserta. Itu jadi misal mungkin lebih baik ini ketika lagi ice breaking Fasil yang misal LTS nyiapin gitu kan, di sini nanti alatnya udah disiapkan kayak gitu. Dan memang ketika sudah on otomatis semuanya harus ready ya. LTS-nya ready, alatnya ini udah siap dipakai. Jadi ketika gamenya mau dilakukan, alatnya udah siap. Berapa alat yang harus disiapkan dalam satu kelompok, ya kan? Padahal tadi ini ada banyak nih, ya. Kalau misalkan satu orang satu kan cukup sebenarnya. Jadi satu orang satu cukup. Jadi mungkin tidak akan bolak-balik. Tapi itu ya improvisasi teman-teman ya, tidak ada yang salah pastinya. Jadi tapi kalau melihat sumber daya yang memang lumayan cukup, mungkin lebih baiknya menyesuaikan dimaksimalkan peralatannya seperti itu. Kemudian gesture atau posisi tangan ya kan. Mohon maaf misalkan banyak sekali tadi teman-teman yang begini ya sedekap gitu bahasa orang Tegal begini ya gitu kan. Misalkan teman-teman yang di luar instruktur biasanya seringnya begini kan ngelihat gitu kan. Itu kalau di versi kami harus dihindari yang seperti itu, ya kan? Misalkan berdiri sambil begini gitu kan, gitu. Itu baiknya dihindari, ya. Baiknya dihindari dengan apalah gitu kan? Misalkan dengan tangan seperti ini atau bagaimana atau apalah gitu. Yang penting tidak begini gitu kan. Itu kira-kira menurut teman-teman apa yang meskipun tidak ada maksud lagi ngapain atau bagaimana, tapi seyogianya seperti itu mungkin bisa dihindari. Terutama misalkan instruktur yang menjadi center gitu ya. Dan perlu diingat fasilitator instruktur adalah role model pembelajaran. Banyak sekali instruksi yang disampaikan bukan orang yang harus menyampaikan. Jadi banyak instruksi gitu. Percayakan saja instruktur udah. Jadi nggak usah mas gitu kan. Udah percayakan saja instruktur untuk kalau memang biar jadi informasinya sama, directionnya sama, instruksinya sama. Dari satu orang, jadi tidak dari sini mengingatkan ini tidak. Nah, jadi lebih baik serahkan saja full kepada instruktur ya kan. Kalau memang ice breaking, tapi kalau memang udah masuk di game, serahkan pada yang memang sudah edukasi menjadi fasil game ini kayak gitu. Jadi mungkin instruksinya lebih terarah kayak gitu. Kemudian tadi ada yang lumayan mengganggu pikiran saya. Pembagian door prize ya kan sebelum acara selesai gitu kan, menurut saya itu mungkin baik sih ya, menurut saya nggak baik tapi mungkin dihindari saja ya, hindari mungkin pembagian door prize-nya nanti seketika sudah acara selesai lagi udah pada santai seksi hiburan, itu bisa mungkin dengan pembagian door prize gitu kan. Cukup kalau memang perlu ada hadiah, nilai saja dulu, nanti diakumulasikan dengan misalkan aktivitas yang lain kayak gitu. Iya, tracking. Pak yang tahu tadi ya. Tepuk tangan dong buat yang pertama dan yang kedua. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa pokoknya. Ya. Ya. Oke. Begini. Baik. Ya. Dalam muda lah ya. Kok gue gini banget sih gitu kan. Nah, misalkan kok ya kayak menyesuaikan umur lah ya, misalkan cukup selamat datang Bapak. Kalau misalkan perlu kalau memang ada sesuatu yang perlu merchandise disampaikan nggak apa-apa, misalkan ngalungin apa gitu kan, shawl atau apa setiap peserta kalau sudah masuk paket, tapi dimasukin ke paket kalau seperti itu ya. Hampir sama, maksudnya catatannya mungkin setiap kelompok hampir sama dengan apa yang tadi disampaikan pertama. Kemudian ya tadi misalkan kalau ada peserta yang ngeyel, kita nih bagaimana nih? Jangan sampai kita emosi nih gitu, jengkel kayak gitu. Gitu ya. Bilang boleh lah ya, kenalan terus berdoa ya kan, kemudian kalau mau pemanasan ya karena memang nanti ada gerak-geraknya pemanasan boleh kan, kemudian setelah itu bisa masuk ke ice breaking segala macam gitu, baru mulai di game itunya kelompoknya. Nah kemudian tadi juga
apa klien itu datang itu kesini tuh bayar ya, bayar dengan nilai sekian macam gitu kan. Kalau memang teman-teman misalkan teknik menegurnya misalkan dengan cara menyuruh gitu kan, ya itu mungkin akan ya akan apa sih, saya kan bayar, ngapain saya disuruh-suruh misalkan. Kalau memang jadi ya maju bapak maju dong gitu kan berbeda. Tapi kepada teman-teman dipersilakan untuk maju ke depan satu langkah saja ya kan gitu, mungkin akan lebih mengena gitu ya, karena memang ini penting ya. Kemudian tadi kenapa sih ada yang pingsan, dan itu pingsan itu hasilnya apa ya? Iya apa enggak? Iya, yang pingsan hasilnya. Ya kan, yang pingsan hasilnya. Loh kenapa kok lagi ngelit, kok lagi mau fasilitasi kok pingsan gitu? Ya kan? Ya, nah oke lah ya, mungkin itu sebagai sebuah edukasi, nanti kalau pingsan akan begini gitulah ya. Oke, ini harusnya dikotong dulu, kalau enggak biarin aja dulu gitu kan, apa alasan kita buang gitu kan, udah. Tapi cukup ya kan, tangani dengan baik ya. Kalau ada yang memang bisa melakukan handling pertolongan pertama, serahkan kepada orang tersebut, udah selesai kan gitu. Teman-teman yang lain bisa dikondisikan untuk mengikuti yang berjalan lagi gitu. Kemudian apa ya? Kita juga tepuk tangan juga ya kan. Ini caratannya bagi kami sedikit sih ya untuk instrukturnya maksudnya. Karena tadi ada memulainya sacentang oke gitu. Kemudian perkenalan juga ada, safety talk-nya pun ada ya kan. Berdoanya pun ada, pemanasannya pun ada. Tinggal di kelompok tersebut ya mungkin karena tim baru terbentuk satu malam ya kan, ya orang ngerti ya kan kudunya kayak gini segala macam. Itu kami memaklumi hal tersebut karena memang tim butuh sesuatu yang ini. Yang kami garis bawahi adalah fasilnya harus mengkondisikan diri, itu aja. Tapi pada dasarnya saran untuk kelompok 3 adalah fasilnya harus mengkondisikan diri, karena memang secara sekuen tadi sudah dilalui oleh yang terakhir itu gitu. Tepuk tangan dong gitu kan. Ya. Selesai jam 11 malam loh ya. Terus bangun pagi, senam, terus kegiatan lagi. Wah, tapi orang keton lempah-lempoh ya. Bener-bener energinya itu, kami jadi terbawa energi positif yang teman-teman bawa, luar biasa, semangat banget ya. Ya, untuk saya ada beberapa catatan yang secara garis besar memang nggak jauh beda dengan Mas Sukron. Untuk pengamanan saya kelompok 3 ya. Jadi karena kemarin kita ada belajar bagaimana teknik lead, bagaimana layaknya kita harus presentasi gitu kan. Terus sampai breaking itu safety talk-nya memang nggak ada. Jadi terus komitmen kelompok, komitmen bersama big group, karena dalam conditioning dan ice breaking itu perlu ada komitmen bersama. Seperti tadi Mas Sukron bilang, banyak kayak seperti dibentak, kayak misalkan ada tidak semangat ya, kenapa Bapak tidak semangat ya gitu. Pengkondisian kelompok diharapkan, tadi juga disinggung sama Mas Sukron, untuk fasil itu hendaknya langsung mendampingi kelompok. Dan misalkan setelah pengkondisian kelompok, pada saat sudah masuk sesi team forming, kelompok ini udah terjadi kan dengan grouping itu, terus nama kelompok kalau di yang pertama itu nggak ada, yell-nya juga nggak ada. Nah, hal-hal semacam itu yang bisa menambah energize. Jadi menambah itu udah jelas ya, membimbing, membantu dan mengarahkan peserta. Jadi instruksinya apa dari instruktur, fasil mendampingi dan membimbing. Aku guyu bae kok. Nah, dari sini juga perlu dipahami bahwa untuk semuanya, instruktur yang terlalu ngebanyol misalkan, yang terlalu mohon maaf kasarannya sampai
merelakan dirinya dibully gitu, itu hindari ya gitu, itu hindari. Tahapannya di ice breaking juga ice breakingnya sedikit harus diatur lagi tadi Pak Yanto, dari tahapan, terus opening, komitmen tim gitu kan, safety talk-nya itu juga harus diutarakan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Itu harus disiasati dengan tidak kembali lagi ke tim forming, udah bikin grup, pada saat storming karena alatnya luwih dibikin grup lagi dipecah lagi gitu, dipecah lagi, oh berhitung lagi jadi 4 grup kan itu kan bisa dibikin estafet game, misalkan pertama separuh dulu yang 4 orang, separuh di sebelah sana, nanti begitu yang separuh sampai di ujung sana gantian. Conditioning saya lihat sudah ada pengkondisian, opening juga sudah, walaupun pada saat conditioning, opening, safety talk sama komitmen itu bolak-balik. Tadi sudah perkenalan, berarti kan opening gitu kan, terus udah safety talk, nanti kalau nggak salah tadi memperkenalkan fasilnya gitu, itu kan balik lagi, harusnya pada saat perkenalan sekalian habiskan gitu, pas ujuk-ujuk misalkan bikin repeat gitu kan, enggak, tapi sudah urut. Tadi dipraktekkan kan untuk urutannya, apa Mas tadi Mas yang pertama goyang-goyang senam itik kayak gitu ya, terus lanjut ke yang berinteraksi, counter dari instruktur, lalu inisiatif itu. Nah ya, terus terakhir pada saat memberikan instruksi gitu ya, pada saat memberikan instruksi kan teman-teman kalau misalkan akan memberikan suatu permainan atau game itu kan memberikan instruksi, misalkan tolong puzzle ini dirangkai gitu kan nggak mungkin nih jik-jik kayaknya tolong gawek naik ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bodyguard jadinya kesannya, kalau dari kamera tuh di frame ngeblok kayak bodyguard sedakap, masuk tangan ke saku, itu enggak banget teman-teman. Baik secara media, kalau umpamanya kita ambil gambar itu jelek banget, jadi kesannya itu teman-teman menutup diri. Instruktur yang di tengah itu juga enggak. Jadi kalau teman-teman kayaknya ada yang miss nih, tidak menimpali, tinggal nyolek. Kalau situasinya memungkinkan dibisiki silahkan dibisik, kalau tidak mendingan biarkan itu berjalan. Jadi teman-teman ketika sudah di antara peserta, satu, kalau instruktur butuh alat tambahan, kalau umpamanya tadi miss di permainan, kan kadang-kadang tiba-tiba ngeblank nih, apa nih gitu kan. Fasilnya itu ada di setiap sudut, jadi instruktur tuh nggak merasa sendiri nih. Oh iya, mungkin dengan melihat mungkin Mbak Hana, oh iya tadi Hana usul game ya ini, mungkin bisa seperti itu. Jadi nggak gerombol di belakang fasil. Itu leader dari semuanya. Fasil hanya melengkapi, termasuk melengkapi program seperti yang dibicarakan Mas Ade tadi. Ketika ada peserta yang kosong sendirian, jadi tidak dibiarkan kosong, fasilnya langsung otomatis masuk. Menutup kemungkinan Pak Yanto kan packagingnya sudah lucu ya. Pak Yanto nggak usah ngapa-ngapain, Pak Yanto berdiri di tengah aja semuanya sudah lucu gitu. Itu adalah salah satu kelebihan yang dimiliki Pak Yanto gitu. Iya, ya kan? Pak Yanto nggak ngomong loh, cuma guyu loh. Itu sudah menarik gitu. Itu sudah anugerah luar biasa yang dimiliki Pak Yanto gitu. Tapi Pak Yanto jangan baperan iya kan, sudah dia dari awal setelan lucu, ketika tamunya banyol dia nggak terima, kan nggak lucu. Salurkan
gitu. Oke teman-teman sini, oh iya saya dapat temen nih gitu. Tapi tentu saja dengan bahasa nggak aku peci salah karo yang bola, nggak begitu gitu ya. Berhitung pun Pak, instruktur tidak hanya berhitung, yo berhitung gitu, tapi tangannya satu. Jadi instruktur ikut mengikuti Pak. Jadi tamu itu merasa dihargai. Oh iya ya, keberadaanku itu ternyata dibutuhkan. Ketika aku semangat, itu juga berpengaruh sama programnya berjalan dengan baik. Kalau kita biasanya up and down, terakhirnya adalah boom, meleng, otomatis kan kepukul. Nah itu kan kode. Makanya itu tadi antara fasil dan instruktur harus briefing dulu. Oh kok nek umpamanya wis siap, ready, beritahu aku ya gitu. Sama umpamanya Mas Hadi di tengah, terus mau memastikan aku mau main egrangnya sih di mana ya. Ketika fasilnya nggak ada kan dia mau memastikan iki metak gawe apa meneh gini. Hanya memperkenalkan dirinya sendiri. Itu harusnya siapa yang dilibatkan di situ, termasuk fotografer. Kalau ada fotografer ya, Bapak Ibu kalau pengen foto terkilir dan patah kaki gitu kan. Ketika teman-teman mau membuat program yang sekiranya kok analisis resikonya terlalu tinggi, berarti effort ekstra fasilnya lebih. Ketika itu menghindari hal di luar gitu. Ini nanti jam ini sekalian, ini sudah lewat dari jam 1, jadi iya kan, ini jadi sekalian closing. Overall oke, mental oke, antusias oke, semuanya super luar biasa. Iya, saya kan sudah kirim Google Drive ke tempatnya Pak Bah, nanti tolong diisi buat evaluasi kita semuanya. Karena ini kan Pak Bah punya mimpi besar ini sampai sertifikasi tahun depan. Mudah-mudahan apa yang jadi mimpi besar Pak Bah untuk pariwisata Banyumas, terutama pemandu outbound di desa wisata dengan berbasis IL, hari ini paling tidak saya bangga bisa belajar bareng sama teman-teman bahwa dunia IL atau outbound tidak melulu entok-entokan, tidak melulu cinciripit, bahwa semuanya bisa disesuaikan dengan desanya teman-teman semua. Teman-teman harus optimis, tidak ada yang tidak mungkin. Berani jual mahal, berani adu presentasi, berani jual program, terutama otomatis dengan program yang kece diselipi dengan segala storytellingnya ya kan, biar lebih menarik. Bagaimana tamu mengcreate tamu lagi datang lagi dan lagi. Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banyumas atas terselenggaranya pelatihan pemandu outbound tanggal 5-6 November 2020. Big applause untuk kita semuanya. Saya pribadi, Mas Sukron dan Mas Ade, sekiranya mohon maaf apabila dalam 2 hari ini membersamai teman-teman ada kekurangan, ada hilaf yang tidak kami sadari. Kalau salah pasti ada salah. Mudah-mudahan kita semua bisa saling memaafkan dan teman-teman ikhlas memaafkan kami semua. Monggo teman-teman, mudah-mudahan persahabatan ini, persaudaraan ini nggak sampai di sini, tapi silaturahmi kita tetap berjalan. Monggo kalau mau main ke Purwokerto ada saya di Porka. Kalau mau main ke daerah Guci ada Mas Sukron di Tegal, ada Mas Ade di Baturaden. Dan sampai jumpa lagi, mudah-mudahan kita semuanya bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diana Susanti, Mas Laswardi, Kiai Sukron Makmun. Iya itu sudah membimbing kita semua selama 2 hari. Tentunya kita sudah mendapatkan pengalaman, semuanya punya cerita di sini.
outbound yang mungkin pada awal kita outbound itu kayak gitu ya kalau lihat di Facebook, di medsos. Ini sekali lagi di akhir latihan ini bahwa kita sedang merubah sebuah paradigma lama bahwa dinas pariwisata itu ngurusi Pekdarwis karo desa wisata. Ya. Jangan sampai pikiran itu sekarang ada di otak teman-teman. Kita akan mundur kalah dengan kabupaten daerah lain. Yang namanya pariwisata itu ada PHRI, ada HPI, ada AILI, ya, terus ada spot tourism, ya, dan lain-lain ada gitu. Tapi pelaksananya tidak dengan AILI karena waktu itu ya kami juga belum punya pergaulan yang luas, bukan menyelenggarakan uji kompetensi gitu. Nah, ini taruhannya kepada teman-teman semua ya. Saya kepengin ada tindak lanjut, rencana tindak lanjut terkait dengan eksekusi ya. Komunitas di daerah mana yang nggak ada Pokdarwis lakukan. Saya welcome dan tidak ingin mengkotak-kotakan pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Dinpora Putpar ya, semoga apa yang sudah didapat itu benar-benar nanti bermanfaat bagi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyumas ya. Silakan nanti kontak dengan teman-teman AILI ya. Saya mohon maaf ya apabila dalam penyelenggaraan ini tidak seperti kok nggak di hotel gitu ya. Enggak lah ya. Kita kepengen yang modelnya itu back to ya, kembali kepada sesuatu yang akan kita lakukan. Sangat luas ya, kalau kita nanti lihat pasarnya sangat luas. Karena apa? Aku lihat sendiri ya.